Di awal film kita diperlihatkanlah sekelompok agen MI6 yang sedang melakukan persiapan untuk menggerebek sebuah bar judi gacor yang dipimpin oleh seorang bos yang bernama Bos Fadley, di mana mereka semua sedang menuju bar tersebut dan agen-agen sudah melakukan persiapan. Kisah berfokus kepada seorang wanita yang bernama Stun yang sekarang baru memulai untuk melakukan agen. Di dalam bar sudah tersedia seseorang yang bernama Parker yang sudah bersiap-siap untuk melakukan peringkusan tersebut. Namun rencananya sudah disiapkan, mendadak ada sebuah kendala. Karena untuk meretas handphonenya si Fadley, Stun pun harus datang ke sebuah bar untuk bisa mendekati si Fadley dalam jarak 10 meter supaya handphonenya si Fadley bisa diretas menggunakan handphone yang telah dimiliki oleh Stun. Akan tetapi sang penjaga melihat bahwa Stun sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Namun untungnya Stun langsung mengelak dan membuka sebuah aplikasi judi online sehingga bisa mengelabui sang penjaga tersebut dan situasi masih aman terkendali. Singkat waktu, dalam sebuah perbincangannya, akhirnya Stun bisa meretas handphonenya si Fadley. Kemudian Parker bersama temannya yang bernama Yang langsung datang ke ruangan bawah tanah untuk melanjutkan misi dan langsung melakukan scanning supaya lebih aman. Niat mereka berdua yaitu untuk mengikuti yang bernama judi paling mengerikan, disebut dengan judi berdarah. Namun tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung bergegas. Tanpa diduga, judi gacor pun telah kacau balau karena seseorang telah menggagalkannya. Kemudian Parker pun langsung mengejar si Fadley yang telah lolos dari pengejarannya, sehingga dia pun harus bisa menyusuri sebuah lorong yang sangat gelap menggunakan kacamata untuk menghajar seluruh para konco-konconya si Fadley. Sampai pada akhirnya si Fadley telah ditangkap. Lalu kemudian mereka semua langsung dicengangkan karena sebuah sinyal yang telah ditutupi oleh seseorang, sehingga sistem komunikasi mereka semua telah bocor dan diretas oleh orang yang misterius. Dan orang tersebut memberikan sebuah senyuman kepada Stun untuk menantangnya di sebuah tempat. Akan tetapi selang beberapa lama orang misterius itu tiba-tiba saja hilang. Kemudian di sisi lain, si Fadley yang sudah babak belur dihajar oleh si Parker dan akan dibawa ke markas. Parker's the city, Doug. We need to get down there now. Entah apa yang dilakukan oleh Stun, tiba-tiba saja dia terjatuh ketika keadaannya sangat genting. Kemudian Stun mengatakan untuk duluan saja, dia akan menyusul karena kakinya tergilir. Oh, ternyata Stun mempunyai sebuah niat yang berbeda dan langsung menghubungi sebuah agen yang lain untuk melakukan misinya sendiri menggunakan alat pendengar dan satelit untuk bisa menghubungi markasnya sendiri. Dan orang tersebut yang berada di markas memberikan sebuah jalan kepada Stun untuk bisa mengejar si Fadley bersama Parker yang sedang menuju ke stasiun berikutnya. Kemudian dengan resiko yang sangat tinggi, Stun pun langsung bersiap-siap untuk menuruni sebuah bukit yang sangat mengerikan. Namun dengan keahlian yang dimiliki oleh Stun, akhirnya Stun pun beraksi. The heart has a chance of success at just 30 coming up. Big drop. How big? Kemudian di sisi lain kita melihat Parker dan Fadley yang telah berada di sebuah kereta gantung. Namun mereka semua mengetahui konco-konconya si Fadley yang sedang berada di jalanan akan menyelamatkannya. Sedangkan para agen yang sudah melakukan persiapan untuk membantu si Parker dan akan meringkus bos Fadley. Tetapi di sisi lain kita melihat konco-konconya si Fadley yang sudah berada di stasiun akhir untuk menyelamatkan bosnya. Di sisi lain Stun yang mengambil jalan pintas, dia kerepotan dengan jalan yang sangat terjal.
Sampai-sampai Stun terkait dengan tiang listrik sehingga dia pun mempunyai sebuah masalah yang serius. Di sisi lain kita melihat bahwa si Parker yang terus saja berusaha untuk menenangkan si Fadley, sampai-sampai di dalam kereta gantung mereka melakukan pertempuran dan adu jotos. Akan tetapi di mana Stun mempunyai niat yang lain bersama timnya, dia pun berusaha untuk selamat dan menyusul si Fadley. You can get ahead of the bikes at the next corner. Must be destiny. Must be. Six of them. 4 pistols, 1 shotgun. Hide the bodies and get out before MI6 sees you. Lalu kemudian ketika para agen MI6 datang ke sebuah TKP, seluruh para konco-konconya si Fadley tidak ada di TKP. Entah apa yang terjadi karena seluruh para agen belum mengetahui bahwa Stunlah yang telah menghabisi seluruh anak buahnya si Fadley dan mayatnya disembunyikan di sebuah tempat, belum mengetahui sebuah identitas siapakah Stun sebenarnya. Kemudian singkat waktu Parker pun telah membawa si Fadley di dalam kereta gantung. Tiba-tiba saja dia keracunan sesuatu sehingga sang tersangka bos Fadley telah mokat di tempat. Maka seluruh para informasi telah gagal. Oh, film yang sangat mengerikan. Maka disinilah film pun baru dimulai. Quiet way to love. Believe me, all I want. And she didn't blow the op, so... Singkat waktu 1 minggu kemudian, para agen MI6 yang sedang melakukan tugasnya dengan kelompok, di dalamnya ada Stun. Mereka semua sedang melakukan pesta kecil-kecilan karena menyambut Stun yang baru saja bergabung dengan agen dan mendapatkan sebuah masalah yang sangat serius, yaitu meringkus bos Fadley. Walaupun gagal, tetapi itu semua masih berjalan dengan lancar. Kemudian mereka semua pun langsung bertanya kepada Stun kemanakah berada ketika melakukan peringkusan kepada si Fadley. Namun Stun mengatakan kepada mereka semua dia pergi ke toilet untuk bisa menenangkan dirinya. Ya, memang wajar saja karena Stun baru pemula. Singkat waktu dalam perbincangannya, Stun pun langsung meminta izin karena dia mau pulang duluan. Singkat waktu, ketika Stun sedang melakukan renang malam, tiba-tiba saja Parker langsung datang menghampiri Stun yang sedang berenang. Kemudian dia pun langsung mengatakan kepada Stun apakah malam ini ada jadwal atau tidak, karena si Parker ini ingin berkencan dengan Stun. Akan tetapi Stun pun mengatakan sambil berbicara dengan sopan kepada Parker bahwa dia mempunyai sebuah jadwal yang sudah diatur dari jauh hari, sehingga ajakannya Parker telah ditolak mentah-mentah oleh Stun. Lalu kemudian Stun pun langsung meninggalkan Parker. Ivo, it's been a while. Sir has been dealing with. Singkat waktu keesokan harinya, kita akan melihat siapakah Stun sebenarnya. Ternyata Stun adalah agen ganda yang ditugaskan untuk melakukan mata-mata terhadap beberapa pra-agen supaya bisa melakukan sesuatu. Nama perusahaan ini adalah perusahaan mata-mata paling rahasia yang disebut dengan Agent Carter. Dialah yang mempunyai sebuah teknologi yang sangat canggih dan beresiko tinggi ketika mendapatkan sebuah informasi dari orang-orang di seluruh dunia dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di seluruh dunia, atau yang disebut dengan teknologi mata Tuhan.
Oh, mengerikan sekali. Dengan teknologi ini bisa mencari siapapun, informasi, dan berbagai kalangan yang ada di seluruh dunia, sehingga untuk bisa membuat sebuah keadilan dengan perusahaan Carter. Kemudian kembali lagi kepada para agen MI6, di mana mereka mendapatkan sebuah tugas untuk melakukan sebuah peringkusan terhadap seseorang, yaitu orang yang sangat misterius ketika menjalankan misi kemarin, dan dia telah meretas sistem komunikasi mereka semua. Singkat waktu mereka pun langsung menyewa kos-kosan untuk melakukan persiapan. Dengan persiapan-persiapan inilah mereka pun akan memasang beberapa titik supaya bisa mengetahui siapakah orang misterius ini. Namun dalam pekerjaan yang sangat rumit, mereka semua pun harus bisa bersantai, dan salah satu dari mereka pun mengatakan kenapa tidak goyang dumang terlebih dahulu supaya lebih rileks. You want to come on? Parker! Dan sekali tiba-tiba saja seseorang yang telah datang dan menyerang mereka semua. Oleh karena itu, Stone pun langsung mengambil tindakan untuk pergi dari tempat ini dan akan menyelamatkan dirinya. Tetapi dengan kerjasama tim yang sudah dibangun oleh Stone bersama kawan-kawan, melihat seluruh agen MI6 yang telah dibantai oleh orang-orang yang tidak dikenal, sehingga Stone pun langsung mendapatkan sebuah informasi dari pusat untuk bisa melarikan diri. Jangan sampai menolong mereka, karena kalau misalkan menolong mereka semua, pasti dia akan terungkap siapakah identitas Stone. Namun Stone tidak peduli kalau teman-temannya tidak ditolong, pasti mereka akan mati. Ya, entah apa yang dipikirkan oleh Stone, akhirnya teman-temannya pun melihat bahwa agen pemula bisa mengalahkan orang-orang yang bersenjata lengkap, sehingga mereka semua pun langsung kabur dari tempat ini dengan bantuan dari Stone. Akan tetapi seluruh orang yang bersenjata itu tiba-tiba saja banyak sekali datang ke tempat itu untuk membunuh seluruh para agen. Akan tetapi agen-agen MI6 terus saja berusaha untuk kabur dari tempat tersebut dan berusaha mencari sebuah mobil yang bisa dikendarai oleh mereka semua. Dengan kemampuan yang telah dimiliki oleh masing-masing, akhirnya salah satu dari mereka mendapatkan sebuah mobil untuk bisa kabur dari tempat ini. That would be good. Three vehicles, lots of guns. Of something. Oh, okay, you got it. Singkat waktu dalam pertarungan mereka semua, akhirnya para agen MI6, di dalamnya ada Stone, telah berhasil lolos dari para pengejaran orang-orang misterius. Mereka pun bisa kabur dari tempat tersebut dan menjauh dari situasi yang sangat berbahaya, dan mereka pun langsung menyamping di sebuah gedung yang sangat kosong.
Dengan seperti itu mereka pun langsung bersiap-siap untuk melakukan misi selanjutnya. Namun akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Semua orang pun langsung menanyakan, siapakah Stone sebenarnya? Apakah dia adalah salah satu mata-mata dari mereka atau orang yang memanfaatkan sebuah para agent? Tetapi dengan ketentuan dan pertanyaan-pertanyaan yang terus saja membrutal kepada Stone, akhirnya Stone pun harus bisa mengakui. Namun sebelum Stone mengakui, tiba-tiba saja Parker membunuh semua orang. They mean something to you? Dan sekali, apakah si Parker ini adalah pengkhianat? Ataukah dia ingin mengancam kepada Stone dan menurunkan senjata sebelum Stone dibunuh? Dia pun harus bisa mengakuinya. Siapakah Stone sebenarnya? Apakah Stone ini adalah salah satu agent dari Carter untuk bisa mendapatkan sebuah informasi? Tanpa banyak basa-basi, Stone langsung menghajar Parker secara habis-habisan. Namun sangat disayangkan, pertempuran tersebut Stone mengalami kekalahan. Doc, Kaya and I learned that the Charter infiltrated MI6. Kaya's working for you? Kemudian dalam perbincangannya sebelum Stone hilang kesadaran, maka Parker pun mengatakan kepada Stone bahwa dialah yang akan menguasai The Carter, yaitu teknologi informasi mata Tuhan. Oh, mengerikan sekali. Dan dia juga mengetahui orang yang sangat misterius ketika di dalam bar yang bernama Kaya Dawan. Dan dalam perbincangan mereka berdua, Parker pun mengatakan lagi kepada Stone bahwa dia mengetahui tentang The Carter, yaitu teknologi rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, yaitu teknologi mata Tuhan yang mengetahui semua informasi tentang manusia dan rahasia-rahasia yang ada di dunia ini, dari mulai manusia boker, cebok di mana, dan bukan hanya itu saja, The Carter bisa mengendalikan seluruh senjata tanpa konfirmasi dari pemilik senjata tersebut, dan itu semua akan dikuasai oleh dirinya. Tapi ini semua adalah sebuah permulaan untuk menguasai Carter. Relax, Rachel. Singkat waktu, akhirnya Stone telah ditemukan oleh tim medis dari perusahaan The Carter. Mereka semua langsung mereok-reok karena Stone sangatlah kesakitan. Bukan hanya itu, di mana seluruh para agent yang ada di dalam The Carter mengalami sebuah error dan gangguan komunikasi, termasuk juga jaringan. Entah apa yang dilakukan oleh orang yang sangat misterius. Tetapi ketika kedatangan Stone yang ada di tempat ini, semuanya menjadi kacau. Bisa jadi Stone membawa sesuatu di dalam tubuhnya untuk bisa melakukan pertasan terhadap seluruh sistem yang ada di dalam The Carter. Oleh karena itu, Stone pun baru saja menyadari bahwa di dalam dirinya mendapatkan sebuah chip untuk melakukan pertasan terhadap sistem The Carter. Ya, memang betul sekali. Apa yang telah disuntikan di dalam tubuhnya Stone ternyata itu adalah chip untuk melakukan pertasan terhadap sistem. Akhirnya Stone pun langsung dipanggil oleh seseorang yang bernama Nomad. Dia adalah ketua The Carter yang telah menjabat di tahun ini, mengatakan kepada Stone kenapa dia mengambil sebuah keputusan untuk menolong teman-temannya. Pada akhirnya memang teman-temannya tetap saja mati walaupun ditolong, karena salah satu dari mereka ada orang pengkhianat. Dengan kata-kata seperti itu, semuanya menjadi kacau balau bahwa The Carter sekarang dalam bahaya, sedang diincar oleh seseorang dan sudah mengetahui markasnya ada di mana. Lalu kemudian Nomad pun langsung mengatakan kepada Stone bahwa sekarang dirinya akan dipecat menjadi agent dan dibebas tugaskan. I'm standing you down, Rachel. You can do this. You're compromised. So I'm just out. No. I'm starting to see that.
Hello? Singkat waktu, akhirnya Rachel Stone telah dipecat dari pekerjaan The Carter, sebuah agen rahasia yang paling berbahaya, dan dia pun langsung pulang ke rumah dan tidak mempunyai sebuah pekerjaan yang lain selain mengelus-elus kucingnya dan memberi makan. Dia hanya bisa terdiam duduk di tempat untuk bisa merenungi apa yang menjadi sebuah kesalahannya, di mana Stone yang kali ini sangat patah hati karena pekerjaan yang saling dicintainya telah habis dan sirna oleh kelakuan sendiri. Dengan seperti itu, Stone pun langsung melihat semua foto-foto bersama teman-temannya dari agen MI6 yang kali ini telah mokat. Singkat waktu, Stone langsung membuka sebuah komputer dan mendapatkan sebuah email dari seseorang. Dengan seperti itu, Stone pun langsung memberikan dan membuat sebuah kode peretasan untuk mengawal apakah kode tersebut adalah kode yang paling dicari oleh seseorang. Dan akhirnya dengan kemampuan yang telah dimiliki oleh Stone, dia pun telah mendapatkan sebuah kode. Ada seseorang yang sedang membuat informasi yang paling berbahaya, yaitu akan membajak sebuah kapal olang-aling yang berada di luar angkasa sistem The Carter. Kemudian di sisi lain, kita melihat Parker bersama orang-orang yang ada di tempat tersebut, yaitu orang yang paling misterius yang sering dicari yang bernama Keia Dewan. Dia adalah ahli IT yang bekerja sama dengan Parker, sehingga dirinya mempunyai sebuah maksud dan satu tujuan bersama Parker, yang sekarang dia akan membajak sebuah kapal olang-aling yang berada di angkasa luar supaya mereka mendapatkan sebuah jantung informasi dari The Carter. Tanpa banyak basa-basi, semua langsung bergegas. Singkat waktu, Keia bersama Parker sudah berada di dalam pesawat olang-aling untuk mendapatkan sebuah jantung informasi The Carter dan akan membawanya ke suatu tempat. Dengan perlindungan yang sudah difahami oleh mereka semua, akhirnya mereka pun sudah mempersiapkan diri untuk bisa berjaga-jaga. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja mereka mendapatkan sebuah kendala karena Stone ada di sini untuk menyelamatkan dunia. Tanpa diduga, jantung Carter telah diambil oleh Keia dan mendapatkan sebuah sistem yang baru yang hanya bisa dikendalikan oleh Keia Dewan. Tetapi itu semua belum berakhir karena Stone ada di dalam pesawat olah-aling tersebut dan seluruh para kru dari The Carter merasa bersalah karena telah memecat Stone. Shame about your parachute.
Dan sekali kejadian yang sangat mengerikan, pesawat ulang-alik telah terbakar. Mereka berdua, untungnya Stone dan Keia, berada di tempat yang sangat aman dan terhindar dari kematian. Kemudian Keia pun mengatakan kepada Stone, dia melakukan ini semua karena benci terhadap The Carter yang telah merenggut ayahnya. Akan tetapi Stone langsung menguatkan kepada Keia, kematian ayahnya adalah bukan kematian sia-sia, tetapi dia adalah seorang pahlawan yang mengamankan dunia. Namun informasi yang dimiliki oleh Keia sangatlah terbatas ketika dia membajak The Carter sehingga jatuh kepada orang yang salah. Dengan seperti itu, Stone pun menjelaskan bahwa The Carter adalah sebuah agen rahasia yang mempunyai sebuah informasi yang paling penting. Di tengah-tengah perbincangan yang sangat panas, tiba-tiba saja seseorang datang menyelamatkannya. Vous cherchez un prince pas? Vous êtes un âge. Akhirnya ada mobil yang lewat dan tidak lupa Stone memasang alat pelacak kepada bajunya si Keia ketika dia kabur dari tempat tersebut supaya bisa ditemukan. Selang beberapa lama setelah itu, akhirnya mereka pun datang ke sebuah perkampungan yang entah di mana. Mereka disambut hangat oleh orang-orang tersebut sehingga terlihat orang itu sangatlah normal dan baik kepada mereka semua. Namun ketika datang ke sebuah kampung, entah kenapa Stone mendapatkan sebuah perasaan yang sangat buruk terhadap orang-orang yang ada di sekitar karena mereka melihat dengan mata yang sangat sinis. Oh, ternyata lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, ternyata orang-orang itu adalah bawahannya si Parker yang telah ditugaskan untuk menjemput Keia. Dan kebetulan di mana Stone ada di tempat itu. Ketika Stone sangat tidak berdaya, seseorang datang menyelamatkannya. Salah satu agen Carter yang telah ditugaskan oleh Nomad untuk menyelamatkan Stone dari kematian, karena dia mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting untuk menyelamatkan Carter dan akan dibawa kembali ke jalan yang benar. Selang beberapa lama kemudian, ketika Stone telah diselamatkan salah satu agen dari The Carter, dia pun langsung menghubungi Nomad dan memberikan sebuah informasi yang paling penting, di mana Parker akan membuat sebuah markas besar di Islandia supaya mereka bisa mengendalikan The Carter. Dalam perjalanan untuk mendapatkan sebuah informasi tersebut, akhirnya Stone langsung ditugaskan oleh Nomad untuk menyelamatkan The Carter. Dengan informasi seperti itu, akhirnya mereka semua langsung membagi sebuah tugas supaya The Carter bisa diselamatkan. This trick you pulled with the facial recognition yesterday. Don't do it again. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Keia bersama Parker yang berada di suatu tempat akan mengaktifkan The Carter yang sudah dicuri oleh mereka berdua, menyiapkan sebuah wadah untuk bisa melakukan aktivasi. Oh, ternyata dengan sebuah rencana yang sudah matang, akhirnya mereka semua pun bisa mengendalikan The Carter. Singkat waktu, Keia yang hafal betul dengan semua sistem The Carter, dia pun langsung membuat sebuah informasi yang sangat paling berharga dan semua mata Tuhan telah terbuka. Informasi apapun yang ada di dunia ini telah terbuka. Lalu kemudian Parker akan mencoba dengan kekuatan teknologi The Carter yang paling super canggih. Maka dia pun langsung menempatkan di suatu tempat untuk mengendalikan sesuatu, yaitu sebuah hotel yang paling mewah, dan liftnya langsung diturunkan.
Dan sekali tanpa konfirmasi, semua yang berteknologi bisa dikendalikan dengan jarak jauh dan semuanya bisa teratur. Namun apa yang dilakukan oleh Parker pastinya Keia tidak setuju, karena itu semua bisa memusnahkan umat manusia. Dan Parker pun mengatakan memang itulah tujuannya. Di sisi lain kita melihat Nomad bersama para konco-konconya yang telah menugaskan seluruh para agent untuk menemukan Keia di suatu tempat dan meringkusnya. I've lost contact. Namun sangat disayangkan, markasnya Nomad telah diketahui oleh Parker, sehingga mereka semua telah dikunci di sebuah bunker, yang dimana bunker tersebut akan disedot oksigennya dan mereka semua akan mati perlahan. Dan sekarang mereka hanya bisa menunggu keajaiban apa yang dilakukan oleh Stone. Di sisi lain kita melihat Parker yang masih saja berdekat bersama Keia, yang mana Keia tidak setuju apa yang dilakukan oleh si Parker, karena itu semua tidak sejalan dengan hati manusia. Namun Parker mengatakan kepada Keia, ini semua adalah tanda dari balas dendam apa yang telah dilakukan The Carter kepada dirinya. Kemudian di sisi lain kita melihat seluruh para agent yang telah ditugaskan oleh Nomad untuk melacak keberadaan Keia. Ternyata mereka semua telah keliru, karena alat pelacak yang telah diberikan kepada si Keia ini sudah dipasang ke suatu tempat untuk menjebak para agent supaya datang ke tempat tersebut. Namun di tengah-tengah kesibukan si Parker yang telah mengurus timnya, dia pun tidak sadar bahwa Keia telah mematikan sistem The Carter. Karena Keia sekarang sudah sadar apa yang dilakukan oleh si Parker adalah salah, sehingga dia langsung menghubungi Stone yang dalam perjalanan menuju sebuah lokasi, mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah jebakan. Mendengar hal yang seperti itu, pastinya Stone langsung terburu-buru untuk bisa menyelamatkan para agent yang sedang bertugas dan akan melakukan peringkusan. Tanpa banyak basa-basi, Stone pun langsung memberitahu seluruh para agent. I'm Nine of Hearts. I need your radio. This is Nine of Hearts. Get out of there. It's a trap. Yeah, I hear you. Dan sekali, sungguh mengerikan, tetapi itu semua sudah terlambat. Seluruh para agent telah musnah. Lalu kemudian Parker yang sudah mengetahui bahwa sistem The Carter telah disadap oleh seseorang dan dimatikan, pastinya itu adalah ulah dari si Keia. Kemudian kita kembali lagi kepada Stone yang berhasil selamat dari ledakan yang paling mengerikan. Dia pun langsung bergegas untuk menuju ke suatu tempat. Karena komunikasi belum terputus dengan Keia, akhirnya dia mengetahui sebuah lokasi untuk melakukan peringkusan. Dia pun langsung berangkat. Kemudian di sisi lain Parker yang terus saja mencari keberadaan Keia, dan ternyata dia sudah berada di sebuah ruangan mesin untuk bisa melakukan perundingan. Pastinya Keia membuat sebuah kesalahan karena telah bermain-main bersama Parker. Entah apa yang akan difikirkan oleh si Parker untuk bisa menguasai dunia, yang sedangkan Keia sudah sadar apa yang dilakukannya adalah salah. Ketika itu juga dia telah mengetahui keberadaannya Keia. Tanpa banyak basa-basi, maka Parker pun langsung meringkus si Keia yang sedang bersembunyi. Lalu tiba-tiba
sungguh mengerikan. Akhirnya si Parker telah ditembak di pantatnya dan dia pun sudah tidak berdaya. Maka si Parker pun telah mokat. Dengan keadaan seperti ini, The Carter langsung diselamatkan oleh Stone bersama si Keia. Kemudian di sisi lain kita melihat Nomad bersama para konco-konconya yang berada di bunker yang telah kehabisan oksigen. Maka diselamatkanlah oleh Stone dengan mengaktifkan listrik kembali. Seluruh oksigen sudah bisa masuk ke dalam bunker dan semua orang yang ada di dalamnya telah berhasil selamat dari kematian. Singkat waktu 4 minggu kemudian, di mana Stone langsung melakukan perbincangan bersama Keia. Dan ini adalah perbincangan yang sangat luar biasa karena Keia telah dibebaskan dari hukuman karena mempunyai sebuah kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu menguasai teknologi dan bisa meretas The Carter karena itu adalah orang yang paling langka. Dengan seperti itu, maka Stone pun langsung memberikan sebuah tawaran untuk menjadi sebuah agent The Carter dan akan ditugaskan untuk menyelamatkan dunia. Maka disinilah film pun telah berakhir. Yeah, it wasn't that hard because their password was password. Stay in the van. Please. I say go, baby, go, go, go. Quiet, wait too long. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang luar biasa sekali. Dan kita terlihat bahwa seluruh orang sedang menyelamatkan dunia dari kehancuran dan orang-orang yang paling tamak. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi, bye-bye.